Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Siska di Cerita Firman Tuhan Kak Agia Rajawali. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saat ini saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan baru saja Tuhan, kami sudah memuji dan juga menyembah nama Tuhan, dan saat ini kami akan mempersiapkan hati kami, diri kami untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menyertai kami agar kami bisa fokus mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Siska punya pertanyaan nih. Siapa yang kalau papa mamanya lagi pergi itu rasanya kangen banget? Siapa ya? Siapa yuk? Ya, kita semua pasti kangen ya kalau misalnya orang tua kita lagi pergi. Kita pasti rasanya kangen banget, pengen mereka cepat-cepat pulang. Pasti ada perasaan, kok papa kemana sih? Mama kemana sih? Kok nggak pulang-pulang dari tadi? Padahal tadi katanya perginya cuma sebentar. Kangen tahu. Nah, terus ketika papa mama pulang, kita rasanya kayak, ih seneng banget papa mama udah pulang, yeay. Terus kita peluk mereka. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena kita mengasihi orang tua kita, papa mama kita. Nah, ternyata seperti itu jugalah Tuhan yang rindu sekali untuk berada di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin hadir dan bersekutu dengan umatnya karena apa adik-adik? Karena Tuhan sangat mengasihi umatnya termasuk kita. Tapi adik-adik, Tuhan Allah adalah Maha Suci dan umatnya di dalam perjanjian lama sering sekali hidup di dalam dosa. Maka dari itu Allah membuat aturan khusus supaya umatnya dapat menemuinya dan juga beribadah kepadanya dengan aman. Kak Siska, kenapa sih harus khusus dan aman? Ini alasannya adik-adik. Sebab jika orang sembarangan menghampiri tahta Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, ia berdosa dan akan menerima hukuman. Wah, serem juga ya adik-adik, karena memang dosa itu adalah penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang sangat mengasihi umatnya membuat aturan khusus itu supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, apa itu aturan khususnya? Yaitu yang pertama adalah tentang beribadah. Yang kedua adalah tempat beribadah. Yang ketiga adalah tata cara beribadahnya. Dan hari ini adik-adik, Kak Siska akan membawakan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memimpin Musa dan juga bangsa Israel untuk membuat atau membangun kemah suci atau yang biasa disebut juga dengan tabernakel. Nah, Kak Siska punya video, kita sama-sama lihat yuk. Ketika Musa berada di Gunung Sinai bersama Allah, Allah berkata, "Katakan kepada bangsa Israel untuk membuat kemah suci agar aku dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya." Lalu Musa mengumpulkan bangsa Israel dan ia memberitahu mereka semua yang Tuhan katakan kepadanya. Tuhan meminta bangsa Israel untuk membawa persembahan khusus berupa emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit binatang, rempah-rempah, dan permata-permata. Dan Tuhan memberikan kepada Bezaleel dan Aholiab keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat kemah suci bagi Tuhan. Dan orang-orang Israel terus membawa persembahan untuk membangun kemah suci, tetapi rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan.
Lalu Musa memerintahkan bangsa itu untuk tidak usah lagi membawa persembahan. Lalu mereka membangun kemah suci tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan kemah suci terdiri dari 10 tenda dari lenan halus. Di dalam kemah suci mereka membuat tirai, mereka membuat tabut, meja, kaki dian, dan banyak bagian lainnya. Setiap bagian mempunyai kegunaan khusus dan dibuat sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika saatnya tiba, Tuhan memberitahu Musa bagaimana menyusun kemah suci. Tuhan memberitahu cara untuk mengurapi kemah suci sehingga menjadi kudus. Tuhan juga memerintahkan Musa untuk membawa Harun dan anak-anaknya ke depan pintu masuk kemah suci untuk mengurapi mereka menjadi imam. Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan kemah suci akhirnya selesai dibangun. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi, jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, itulah adik-adik gambaran bagaimana dulu orang Israel dan juga Musa membangun kemah suci bagi Tuhan. Dan mereka melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Mungkin adik-adik pengen tahu gambaran kemah suci itu seperti apa sih? Dalamnya, luarnya. Nah, Kak Siska sendiri juga penasaran banget pengen lihat gimana sih gambaran kemah suci pada waktu itu. Nah, Kak Siska punya satu video lagi. Yuk kita simak sama-sama. Nah, inilah adik-adik gambaran tentang kemah suci yang dibangun oleh Musa dan juga bangsa Israel pada zaman itu di dalam perjanjian lama. Ini adalah gerbang terluar dari kemah suci. Dan setelah kita masuk, itu di situ terletak mezbah korban. Jadi biasanya bangsa Israel pada zaman itu akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ada korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban-korban yang lainnya. Dan mereka biasa mempersembahkan domba, kambing, lembu, dan sapi, dan juga ada burung merpati. Nah, ini perkakas-perkakas yang digunakan untuk menyelenggarakan korban bakaran. Nah, seperti inilah biasanya dulu para imam memberikan korban kepada Tuhan. Ini adalah halaman terluar dari kemah suci, dan di situ ada mezbah bejana pembasuhan adik-adik yang biasa digunakan oleh para imam untuk membasuh tangan mereka. Lalu masuk lebih dalam lagi. Di sini adalah ruang kudus, di mana di dalamnya terdapat beberapa bagian, yaitu ada kaki dian, ada meja roti sajian, dan juga ada mezbah ukupan. Nah, ini gambaran dari kaki dian. Seperti tiang lampu ya adik-adik. Lalu di sebelah kanan sini ada meja roti sajian. Nah, kalau adik-adik lihat itu rotinya bundar, dan roti yang tidak beragi yang biasanya digunakan oleh bangsa Israel ketika mereka mempersembahkan korban. Nah, di sini juga ada yang namanya mezbah ukupan yang biasanya digunakan oleh para imam untuk membakar rempah-rempah untuk wangi-wangian bagi Tuhan. Seperti ini contohnya adik-adik dulu
para imam membakar wangi-wangian. Dan masuk ke lebih dalam lagi, di sini ada ruang Maha Kudus, dan di dalamnya hanya terdapat satu, yaitu tabut perjanjian. Nah, di tabut perjanjian ini adik-adik lihat terbuat dari emas dan juga ada 2 kerup di atasnya. Nah, seperti inilah gambaran kerup adik-adik, dan di dalamnya terdapat 2 loh batu, yaitu yang berisi 10 hukum Taurat yang ditulis sendiri oleh Tuhan. Nah, ini biasa para imam menguduskan tempat yang Maha Kudus, dan di tempat itu hanya boleh imam besar saja yang masuk, dan itu pun hanya 1 tahun sekali adik-adik boleh masuk ke dalam situ. Nah, jadi keseluruhannya seperti inilah gambaran kemah suci atau tabernakel yang dibuat oleh Musa dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Adik-adik, tadi kita udah lihat ya video tentang bagaimana Musa dan juga bangsa Israel membuat kemah suci sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Dan kita juga udah lihat gambaran gimana sih kemah suci pada zaman itu. Dan adik-adik, Kak Siska mau tanya, apa yang membedakan orang Kristen pada zaman ini dan juga umat Israel pada zaman perjanjian lama itu adik-adik? Ada yang tahu? Ya, kalau dulu umat Israel itu tidak bisa sembarangan adik-adik dalam beribadah kepada Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan itu tidak bisa sembarangan. Bahkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus, yang ruang paling dalam tadi, itu hanya boleh imam besar saja adik-adik. Dan itu pun hanya boleh 1 tahun sekali. Jadi tidak boleh sembarangan. Tetapi pada zaman kita sekarang, kita itu sudah dengan mudah bisa beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita dan berkorban bagi kita, sehingga tidak ada lagi yang menjadi hambatan bagi kita untuk berkomunikasi, untuk berdoa dan beribadah kepada Bapa di surga. Kita bersyukur adik-adik, sekarang kita sudah bisa beribadah dengan aman, sudah bisa beribadah dengan tenang. Dan gimana sih seharusnya kalau kita beribadah, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Ya, benar banget adik-adik. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, terutama hati kita. Jadi kita datang ke hadapan Tuhan itu harus dengan hati yang penuh sukacita, muka yang berseri-seri, dengan kerinduan yang aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku rindu banget mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, dan juga yang gak kalah pentingnya adik-adik, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan tentunya dengan badan yang bersih, kita mandi dulu sebelum ke gereja, terus pakaian yang bersih dan rapi, rambut yang disisir. Pokoknya kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dan juga hati kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Dan ayat hafalan kita di minggu ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 dan juga 2. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ulang sekali lagi yuk. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami tahu bagaimana sulitnya dulu bangsa Israel ketika harus datang kepada Tuhan, ketika ingin beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu, sehingga saat ini kami bisa beribadah dengan aman dan tenang. Kami bisa langsung beribadah, kami bisa langsung berdoa kepada Bapa di surga tanpa adanya hambatan lagi ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau belajar ketika kami datang ke hadapan Tuhan, ketika kami mau beribadah kepada Tuhan,
kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami. Kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan muka yang berseri-seri dan juga bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, studi kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati kami, menyertai setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah kiranya Tuhan juga selalu memberikan kami kesehatan, memberikan kami perlindungan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak, baik yang ada di kelas kecil, kelas balita, kelas tengah, dan kelas besar Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya.